Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, kami akan mempresentasikan pitch deck yang telah kami susun dari kelompok 8 ini tentang kiskong, keripik singkong yang kriuk, rasakan ngeritiknya. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan isu yang diangkat pada kelompok kami atau kebutuhan pasar yang kami angkat, yaitu yang pertama cemilan yang tidak sehat menggunakan dengan bahan yang tidak bagus atau tidak layak. Lalu yang kedua cemilan yang menggunakan formalin yang berlebihan. Lalu contoh kasus atau cerita yang kami angkat yaitu kecurangan produk yang kurang berkualitas. Ada banyak oknum atau pedagang yang melakukan kecurangan dengan menjual keripik singkong yang tidak berkualitas dari segi bahan maupun mutu produk, di mana mereka mengambil bahan dengan kualitas yang sudah tidak layak atau hampir rusak dikarenakan bahan yang tidak baik tersebut pasti di pasar sudah turun harganya sehingga dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan lebih tinggi walaupun menjual dengan harga yang terbilang murah karena modal yang digunakan kecil. Lalu solusi yang sudah ada, sudah banyak solusi tentang manfaat pentingnya makanan sehat dengan menggunakan bahan yang baik. Lalu yang kedua, adanya observasi pemerintah dalam razia penjual yang menggunakan bahan tidak sehat. Lalu mengapa solusi yang ada belum menyelesaikan masalah? Yang pertama karena banyak oknum nakal dan ngeyel yang tetap menyediakan bahan dengan kualitas jelek. Lalu yang kedua, observasi yang dilakukan pemerintah hasil belum rutin dan intensif. Lalu yang kedua kami akan menjelaskan solusi yang ditawarkan produk atau jasa kami ini. Yang pertama adalah kami akan memastikan bahan baku yang akan kami gunakan berkualitas tinggi dengan pengolahan yang higienis dan proses yang baik. Lalu yang kedua kami akan memastikan menggunakan bahan pengawet alami tanpa menggunakan formalin. Lalu value proposition yang unik pada produk kami yaitu memperkenalkan dan mempertahankan kualitas produk dengan makanan Indonesia keripik singkong. Lalu yang kedua, membangun inovasi dan kreativitas yang baru dan unik. Lalu fungsional benefit dari produk kami yaitu meningkatkan kualitas SDM dalam melakukan wirausaha yang berkualitas. Lalu yang kedua meningkatkan persaingan UMKM di wilayah Mataram. Lalu missional benefit, memberikan rasa kepuasan dari pelanggan dan penjual. Lalu yang kedua menumbuhkan rasa percaya diri untuk melakukan wirausaha. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara M. Janul Majdi, dipersilakan oleh Saudara M. Janul Majdi untuk menjelaskan materi selanjutnya. Oke, terima kasih. Berikut di sini bahan-bahan yang kami gunakan. Yang pertama itu singkong, kapur sirih, garam, bumbu balado, minyak goreng, plastik kemasan bawang putih, dan penyedap rasa. Nah, untuk proses pembuatannya yaitu yang pertama mengupas dan mengiris singkong, yang kedua mencuci bersih singkong yang telah dipotong, kemudian direndam pada air kapur sirih, lanjutnya digoreng sehingga sampai kecoklatan dan terakhir tiriskan. Nah, outputnya yaitu yang pertama taburi keripik singkong yang sudah ditiriskan menggunakan bumbu balado. Kemudian bungkus menggunakan plastik kemasan. Nah, untuk outcome-nya yaitu keripik singkong rasa balado dan keripik singkong rasa original. Oke, selanjutnya. Nah, untuk target konsumen kami yaitu yang pertama ada anak-anak, remaja, dewasa, dan orang tua. Nah, untuk stakeholder-nya yang pertama yaitu ada Muhammad Zikri Ramadan, M. Janobedi, Muhammad Dirjan, Muhammad Gilang Mulidi, dan Nanawi Zahro Ramadhani. Oke, selanjutnya. Nah, untuk market sizing di Fakultas Ekonomi, nah untuk mahasiswa itu untuk potential available market atau PAM yaitu 1.000 mahasiswa.
Untuk total official market atau TAM itu 500 mahasiswa. Dan untuk service and of the level market atau SOM itu 250 siswa. Dan yang terakhir yaitu 150 mahasiswa. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Saudara M. Janul Majid telah menyampaikan materinya. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Muhammad Gilang. Dipersilakan untuk Saudara Muhammad Gilang untuk melanjutkan materi presentasi. Baiklah, selanjutnya yaitu materi kompetisi dan posisi pesaing. Nah, di sini pesaing langsung dari usaha kami yaitu pedagang sekitar yang menjual produk yang sama. Lalu banyaknya inovasi dari produk yang sama. Dan yang terakhir banyaknya pedagang yang sudah besar namanya atau perusahaan besar. Nah, selanjutnya pesaing tidak langsung. Pesaing tidak langsungnya yaitu banyak bermunculan cemilan jenis baru. Lalu banyak cemilan jenis baru dengan harga yang lebih terjangkau. Dan yang terakhir, penjual di e-commerce. Di sini dapat dilihat tetap pesaing langsungnya. Selanjutnya, yaitu materi pemasaran dan akuisisi pelanggan. Yang pertama itu ada sosial media. Sosial media dengan melakukan promosi di sosial media akan meningkatkan daya tarik konsumen dengan produk yang dijual, dan pelanggan juga dapat memesan melalui e-commerce milik kami. Lalu selanjutnya itu buka stand. Di buka stand, kami akan membuka stand di dekat tempat produksi untuk lebih memperkenalkan produk ke masyarakat sekitar. Selanjutnya itu distribusi ke warung atau kantin sekolah. Nah, di sini dengan mendistribusikan ke kantin sekolah dan warung, keripik singkong akan semakin dikenal dengan banyak orang dan kalangan, dan mereka secara tidak langsung bisa mempromosikan produk kami dengan merekomendasi kepada teman-temannya. Next. Nah, selanjutnya itu sumber pendapatan. Nah, sumber pendapatan kami berasal dari penjualan, di mana harga per unit produk kami yaitu Rp3.000. Kemudian harga COGS-nya atau harga pokok produksi per unitnya itu yaitu Rp1.800. Nah, di sini kami menginginkan laba kotor per unitnya itu Rp1.200. Diketahui jumlah keripik singkong 3 kilo akan dikemas dalam kemasan seberat 50 gram, sehingga menghasilkan 60 kemasan. Maka harga pokok produksinya sama dengan total biaya bahan dibagi jumlah kemasan. Kemudian harga pokok produksi sama dengan 107.900 dibagi 60, sehingga harga pokok produksinya menjadi 1.800. Kemudian untuk harga jual per unit sama dengan harga pokok produksi ditambah laba yang diinginkan, sehingga harga per unit 1.800 ditambah 1.200, harga per unit menjadi 3.000. Kemudian proyeksi nilai pendapatan. Nah, proyeksi nilai pendapatan bersumber dari pendapatan dari penjualan tadi, yaitu pada tahun 2022 jumlahnya itu 2.844.000. Sekian dari saya, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada Saudara Muhammad Gilang Maulidi. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Saudara Muhammad Dirjan. Dipersilakan Saudara Muhammad Dirjan untuk mempresentasikan materi selanjutnya. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Moderator telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kita. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan tentang kebutuhan dan alokasi dana. Yang pertama itu pemasaran berjumlah 300.000, modal kerja 920.975 rupiah. Kemudian kapital adventure
sejumlah Rp107.900 dan biaya produksi Rp662.200 dengan total keseluruhan yaitu Rp1.991.075. Dan untuk struktur modal yaitu kami membuka usaha ini dengan modal sendiri, yaitu dari modal kita sendiri 100%, tidak ada modal lain seperti saham atau utang lainnya. Untuk estimasi valuasinya itu sejumlah Rp2 juta. Selanjutnya. Selanjutnya target yang ingin dicapai dalam 2 tahun ke depan. Pada bulan Juni 2022, kami memiliki pabrik atau rumah produksi sendiri yang lebih besar. Selanjutnya pada bulan Oktober 2022, kami menginginkan akan menjadi usaha lebih terkenal gitu di Pulau Lombok. Selanjutnya pada bulan September 2022, pengembangan inovasi produk kami yang lebih baik lagi. Selanjutnya pada bulan Januari 2023, produksi produk keripik singkong kami lebih banyak lagi. Kemudian pada bulan Maret 2023, distribusi ke kantin atau kampus sekolah lebih banyak gitu. Terus yang pada bulan Juli 2023, kami menargetkan usaha kami terkenal di Provinsi NTB. Selanjutnya pada bulan Agustus 2023, kami menargetkan memperbesar rumah produksi menjadi sedikit lebih besar gitu. Terus untuk pada bulan November 2023, kami menargetkan membuat toko online di seluruh e-commerce. Selanjutnya terkait materi selanjutnya yaitu terkait dengan strategi. Pada fase pertama atau pada bulan 1 sampai bulan ke-6, strategi yang kami lakukan yaitu membuat keripik singkong dengan berbagai rasa. Yang kedua, membuat kemasan produk semenarik mungkin dengan tujuan agar kami bisa melayani konsumen supaya konsumen tidak merasa bosan dengan produk yang kami jual. Pada fase ketiga atau pada fase ketiga atau pada bulan ke-13 sampai bulan 18 melakukan penjualan di rumah makan dan di sekitar kantin di Universitas Mataram. Dengan tujuan yang ingin dicapai yaitu meningkatkan hasil penjualan. Fase kelima atau tahun ketiga sampai tahun kelima, mencari distributor atau distributor yang ada di Pulau Lombok. Tujuan yang kami inginkan yaitu agar produk disalurkan ke seluruh Pulau Lombok. Ya, terima kasih Saudara Muhammad Dirjan telah menyampaikan materinya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tim inti kami. Yang pertama, M. Ziki Ramadan, saya sendiri dengan nomor induk mahasiswa A1C020139 sebagai Chief Executive Officer atau Direktur dengan tugas memimpin perusahaan, menentukan perencanaan perusahaan, bertanggung jawab atas perusahaan, mengawasi serta memimpin manajemen. Lalu yang kedua ada Nana Bizarah Ramadhani dengan nomor induk mahasiswa A1C020165 yaitu bagian keuangan yang bertanggung jawab untuk membantu perencanaan bisnis dan pengambilan keputusan dengan memberi nasihat keuangan yang sesuai, menjalankan dan mengoperasikan roda kehidupan
perusahaan seefisien dan seefektif mungkin dengan menjalin kerjasama dengan manajer lainnya. Lalu yang ketiga ada M. Zanil Majid dengan nomor induk mahasiswa A1C020138 dengan memegang bagian produksi, yang memiliki tugas mengoperasikan mesin produksi, memonitoring kondisi mesin produksi, lalu menjaga produktivitas, lalu menjaga kualitas produksi. Lalu yang keempat ada Muhammad Dirjan dengan nomor induk mahasiswa A1C020150 dengan Departemen Pemasaran sebagai tugasnya memenuhi kebutuhan konsumen, merencanakan produk, menetapkan harga, merencanakan promosi, merencanakan proses distribusi, melayani konsumen. Lalu Muhammad Gilang Maulidi dengan nomor induk mahasiswa A1C020157 yaitu sebagai SDM atau sumber daya manusia mengatur perekrutan karyawan yang kompeten dan menjadi koordinasi karyawan di dalam perusahaan. Selanjutnya menjadi jembatan perhubungan antara manajemen dengan karyawan. Selanjutnya proyeksi keuangan akan dijelaskan oleh Saudara Nadawi Zarah Ramadhani. Dipersilakan Saudara Nadawi untuk menjelaskan proyeksi keuangan dan selanjutnya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang proyeksi keuangan. Jadi proyeksi keuangan ini bagaimana keuangan kami pada tahun pertama dan tahun selanjutnya. Pada tahun 2022 yaitu tahun pertama, di tahun kami memulai produksi, jadi jumlah konsumennya itu ada 100, dengan unit produk atau produk yang terjual itu ada 1010. Kemudian pendapatan. Jadi sumber pendapatan kami itu cuma satu, yaitu dari penjualan dengan jumlah 2.444.000. Kemudian untuk bebannya itu ada beban gaji dan upah sebesar 935.000. Kemudian dapat diambil laba bersihnya yaitu 1.909.000. Mungkin slide selanjutnya untuk proyeksi arus kas. Nah, untuk proyeksi arus kas ini bagaimana kas masuk dan kas keluar dari usaha kami. Jadi kas masuknya itu berasal dari setoran modal investasi atau setoran modal dari tim kami sebesar 920.975 pada tahun pertama atau tahun 2022. Kemudian penjualannya itu 2.844.000 dengan total kas masuknya itu 3.764.975. Kemudian kas keluarnya itu untuk biaya produksi sebesar 1.883.175. Kemudian pemasarannya itu sebesar 300.000. Jadi total kas keluarnya itu ada 1.883.175. Kemudian di tahun kedua atau tahun 2023 itu kita tidak melakukan investasi karena modalnya itu diambil dari pendapatan tahun sebelumnya. Terus penjualannya itu di tahun kedua ini kami sesuai dengan target itu lebih meningkat atau 2 kali dari penjualan pertama. Maka kas yang masuk itu adalah 5.644.000. Kemudian total kasnya itu 5.688.000. Kemudian kas keluarnya itu ada untuk produksinya itu tentunya di tahun kedua ini akan semakin meningkat karena target kami, produksi kami juga akan meningkat. Maka kas keluarnya itu sebesar 3.166.350 rupiah. Kemudian pemasarannya itu tetap sebesar 300.000. Kemudian total kas keluar itu 3.466.350.
Jadi arus kas bersihnya itu sebesar 2.221.650.000. Sekian dari saya serahkan ke moderator. Ya, terima kasih Saudara Nada Wizar Ramadhani. Sekian dari kelompok kami, presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan penyampaian kami. Saya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.